Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hidayatul Karomah. Saya mengajar di SMKN 1 Bandung, Tulungagung, Jawa Timur. Di sini adalah sekolah tempat saya mengajar. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja untuk tugas PPG saya. Di sini saya laksanakan di SMKN 1 Bandung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Silakan untuk menyimak kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya presensi dulu ya. Saya absen dulu sebentar. Silakan nanti kalian menjawab kehadiran dengan angkat tangan ya. Angkat tangan, hadir Bu, gitu. Alvin Mayriski? Ya. Cutki Pasah? Faiz Anwar? Hadir semua ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian pengunci. Sebelum itu silakan disiapkan dulu alat tulis ya, alat tulis dan peralatan yang lain yang dibutuhkan untuk kalian. Silakan nanti kalian siapkan kertas lembaran, diisi identitasnya. Kita melaksanakan pretest terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Silakan disiapkan. Tugas pretest ini dikerjakan secara individu, jadi setiap anak mengerjakan. Kalau sudah, silakan diisi dengan identitas kalian masing-masing, diberi judul pretest. Soal pretest itu saya upload ya, soal pretest saya upload di Google Classroom. Silakan untuk di-download. Nanti kalian mengerjakan pretestnya hanya ditulis jawabannya saja. Nah, silakan itu dikerjakan sebanyak 5 soal, hanya ditulis jawabannya saja. Kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan ke saya. Silakan untuk dikumpulkan ke depan. Hari ini kita lanjut ke materi. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari yang namanya rangkaian pengunci. Rangkaian pengunci, ya. Ini sebelum masuk ke sini, saya minta kita bersama-sama mereview materi sebelumnya terlebih dahulu, ya, anak-anak. Kemarin sebelum di pertemuan ini kalian mempelajari materi apa? Silakan yang bisa untuk angkat tangan dan disampaikan ke teman-teman semua. Kemarin kita mempelajari tentang rangkaian silinder ganda
dengan kontrol tidak langsung, di mana komponen yang dibutuhkan adalah pas button, relay, silinder kerja ganda, katup 3/2 dengan solenoid, dan air service unit dan kompresor. Ya, benar. Tujuan pembelajarannya adalah ini, yaitu menjelaskan konsep rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Yang kedua, menguraikan konsep rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Yang ketiga, menguraikan konsep rangkaian pengunci pada PLC. Ini yang hari ini akan kita bahas, ya, tiga ini. Saya ada motivasi belajar untuk kalian, ya. Ini saya kutip dari kata-kata yang pernah saya baca, yaitu saya gambarkan seperti seorang siswa yang dia sedang mengencangkan tali ikat kepala, ya. Berarti ini kalau dikencangkan gimana anak-anak? Berarti siap untuk bertempur, ya kan? Siap untuk perang, siap untuk menghadapi proses selanjutnya. Nah, ini dikatakan bahwa bersemangatlah dalam belajar, karena masa depan itu tergantung dari bagaimana cara kalian untuk berjuang. Masuk ke sini. Saya akan bahas tentang konsep rangkaian pengunci. Nah, rangkaian pengunci itu adalah sebuah rangkaian yang menggunakan saklar elektropneumatik. Saklar elektropneumatik itu ada relay sama kontaktor. Ya. Ada relay sama kontaktor, di mana salah satu kontak saklarnya itu digunakan sebagai pengunci kondisi rangkaian. Nih, rangkaian pengunci atau bahasa Inggrisnya latch itu berfungsi untuk mempertahankan kondisi keluarannya meskipun ada perubahan pada kondisi masukannya. Paham? Paham. Lanjut lagi ke sini. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian pengunci. Di sini ada garis, ya. Di sini ada garis. Yang garis atas menandakan fasa. Yang garis bawah disimbolkan N. Ini garis netral. Ya. Garis fasa atau bisa disebut kalau di piranti elektronika arus lemah itu kayak power supply, yang atas sini kutub positif, yang bawah sini kutub negatif atau ground. Paham? Nah, yang di sini ada komponen input. Ini komponen input. Yang di sini ada kontaktor. Di sini atau relay bisa. Nah, di sini rangkaian penguncinya di mana? Itu di sini rangkaian penguncinya. Rangkaian pengunci ini disusun paralel dengan kontak input. Ya. Kemudian ketika cara kerjanya gimana? Ketika kita menekan tombol status, maka koil ini aktif, ya. Yang lampu yang semula ini dipasang di kontak normally close, dia akan normally close-nya berarti otomatis putus. Karena ada penekanan berarti ini malah buka. Yang ini mati, sehingga yang lampu yang kedua yang dipasang di sini ini akan hidup karena di sini kontaknya tertutup, terus kayak saklar tertutup, sehingga arus mengalir ke lampu nomor 2. Paham? Paham ya dengan cara kerja ini? Rangkaian penguncinya di sini dipasang dengan simbol kontak yang dihubungkan paralel dengan komponen input. Paham ya? Paham. Kalau gitu lanjut lagi ke sini. Nah, di sini ada rangkaian pengunci PLC. PLC ini kita gunakan sebagai kontrol secara bisa manual, bisa semi manual, bisa otomatis.
Ada 3 itu pengontrolan pada PLC. PLC ini ibaratnya adalah relay yang disusun banyak di dalam satu piranti saja, ya. Satu piranti saja itu dimuat dalam PLC. Kalau yang ada di trainer, PLC-nya di mana, Bu? PLC-nya ada di sini. Yang warna hitam. Kontak-kontaknya ada di sini. Gitu. Ya. Terus gini, rangkaiannya di ladder karena PLC itu diprogram pakai ladder. Bukan pakai yang kalian kalau di mikrokontrol itu pakai bahasa C, terus bahasa yang lain, ada lagi nanti kamu mengenal bahasa assembly dan seterusnya. Tapi kalau PLC ini rangkaiannya seperti ini. Rangkaian penguncinya di sini. Ini pengunci. Terus yang ini tombol NC untuk mematikan rangkaian pengunci. Paham? Oke. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke penayangan video? Paham sama itu, Bu, rangkaian pengunci. Sama rangkaian pengunci? Kurang paham. Rangkaian pengunci itu ini digambarkan seperti ini. Bentar. Oh. Gini. Saya jelaskan lewat ladder dulu. Rangkaian pengunci ini ada, kan tadi saya jelaskan ada garis fasa sama garis netral. Dari situ paham ya? Ya. Nah, ini laddernya seperti ini. Itu jika kita menekan tombol di sini, tombol inputnya, terus maka si output atau coil ini akan aktif, ya. Arus akan mengalir dari fasa menuju netral melewati komponen-komponen yang ada di sini. Sehingga membuat si coil atau output ini menjadi aktif. Kalau misalkan ini tidak ditekan, maka si output ini tetap nyala. Kenapa, Bu, kok tetap nyala? Karena ada penguncinya yang fungsinya untuk mempertahankan coil ini tetap aktif. Ya. Jadi arusnya tuh tidak lewat atas ini, tapi lewat bawah. Lewat ke rangkaian pengunci, lewat sini, menuju ke sini, lalu menuju ke coil. Gitu. Ini kan disusun secara paralel, disusun secara seperti gerbang OR. Jadi kalau salah satu komponen ini ditekan, maka akan membuat arus mengalir ke sini. Gitu. Paham? Jelas? Oke. Silakan di sini nanti saya akan menayangkan video. Nanti bisa dicatat poin-poin pentingnya ya. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Untuk pertama kita buat kontak NO dengan pengalamatan 0.00 dengan komen atau kita gunakan nanti sebagai tombol start. Lalu diikuti satu buah output dengan pengalamatan 100.00. Lalu dari rangkaian ini kita coba aktifkan lampunya. Tapi ketika tombol ditekan sesaat, maka lampu juga akan aktif. Nah, bagaimana caranya supaya rangkaian ini mengunci seperti itu? Maka kita menggunakan rangkaian self holding, yaitu dengan menambahkan kontak NO dari output itu sendiri, di mana outputnya di sini adalah alamatnya adalah 100.00. Lalu coba kita simulasikan programnya. Ketika kontak NO atau kontak startnya ditekan, maka lampu dari 100.00 akan menyala.
walaupun dari kontak itu kita lepas lagi, karena dia akan mengunci, jadi mengunci dirinya sendiri seperti itu. Lalu bagaimana cara kita memutus hubungan dari arus rangkaian ini? Caranya yaitu dengan menambahkan tombol MC atau normally close sebagai stop. Coba kita buat dengan pengalamatan 0,01. Lalu kita aktifkan kontak stop ini, tombol stop ini, dan hasilnya adalah rangkaian akan mati atau aliran listrik terputus. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada grafik berikut ini. Saat tombol start ditekan, siklus dia naik ya, itu artinya on, maka lampu 1 akan menyala. Kalau ini ditekan. Saat start dilepas, tombol start dilepas, lampu tetap menyala. Ini, kalau ini dilepas, lampunya masih menyala. Lalu ketika tombol stop ditekan, lampu Kalau akan tombol stopnya mati. ini ditekan, maka lampunya Nah, pertanyaannya gini, bagaimana jika kedua tombol itu ditekan secara bersamaan, yaitu tombol start dan stop? Maka hasilnya adalah lampu tidak akan menyala karena terhalang oleh tombol stopnya itu. Jadi itu fungsi dari rangkaian self holding ya, cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke rangkaian keep. Di sini gitu anak-anak. Video ini gimana? Sudah paham? Sudah? Dari videonya sudah paham? Sudah ya? Sudah paham? Sudah. Silakan. Tadi kan saya suruh untuk mencatat. Ya, silakan. Mungkin dari teman-teman, dari kalian bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh video yang barusan saya setel. Yuk, silakan. Dari penayangan video tersebut, kita mengetahui ladder untuk rangkaian pengunci PLC. Rangkaian tersebut untuk mengunci kontak output agar tetap aktif. Benar, yang disampaikan dari video adalah seperti itu. Gimana anak-anak, sudah paham tentang rangkaian pengunci? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok ya, untuk membuat rangkaian silinder kerja ganda dengan rangkaian pengunci PLC. Ya, nanti ini dikerjakan secara berkelompok ya. Kemudian silakan nanti pembagian kelompoknya, maksud saya pembagian tugas dari masing-masing anak itu silakan untuk dibagi sendiri. Itu ya. Ini saya bagikan LKPD. Tapi sebelumnya kalian saya minta untuk duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Saya bacakan kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Andi, Riko, Alvin, sama Stefan. Kelompok 2 ada Ali, Rizka, Hendy, Cutki, sama Soinun. Silakan untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Gini, ini saya bagikan LKPD, setiap kelompok dapat 1 ya. Nanti langkah-langkah untuk mengerjakan proyek atau menyelesaikan proyek itu sudah saya taruh di LKPD. Nanti silakan kalian baca bersama kelompoknya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Ya, jelas anak-anak? Oke. Ini untuk LKPD-nya kelompoknya Andi. Kelompoknya Andi. Duduk, ambil nunduk. Terus kelompoknya Ali. Kelompoknya Madias. Nih. Sama kelompoknya Koirul.
Ya. Ada pertanyaan? Oh, Bu, tolong dijelaskan tentang K3 sebelum kita praktek. tentang K3 sebelum kita praktek. Oke, jadi yang pertama kita itu kan memanfaatkan dua piranti, yaitu elektropneumatik sendiri, terus kemudian ada piranti PLC sebagai kontrolnya. Terus gini, yang pada bagian elektropneumatik yang harus kalian perhatikan adalah setiap komponen itu memiliki datasheet masing-masing, ya. Komponen itu bisa aktif kalau dikasih tekanan berapa MPa atau berapa bar. Ada batasan tekanannya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, untuk yang di trainer elektropneumatik yang di depan, kita menggunakan satuan tekanan udara MPa. Nah, di sana kita setel nanti tekanan udaranya sebesar 0,2 MPa. Kalau yang di trainer duduk pengawatan ini, kita setel tekanannya itu dengan satuan bar, yaitu sebesar 4 bar. Ya. Terus yang satu lagi, kita menggunakan catur daya 24 volt DC. Kemudian satu lagi gini, kita kan pakai piranti PLC ya. Pakai piranti PLC. Tolong dilihat di masing-masing trainer pada bagian PLC ya. Pada bagian atas ini ya, terutama yang ini. Yang di sini. Nah, itu ada tanda atau label L1 sama L2 garing N ya. Di situ L1 sama L2 garing N itu terhubung sama sumber tegangan VAC. Harus bolak-balik sebesar 220 VAC. Nah, karena terhubung sama tegangan 220 VAC, jadi saya minta tolong ya, tangan kalian atau badan kalian jangan menyentuh area situ. Area sekitar inilah, sekitar yang ada L1, L2N-nya. Atau area atas sekitar channel inputnya PLC, jangan disentuh ya. Karena itu terhubung sama tegangan 220 VAC. Tuh ya, hasil proyeknya itu nanti jangan lupa difoto dan di video, kemudian dikirim di Google Classroom. Satu kelompok, satu pengiriman saja. Ya, jelas? Jelas. Terus gini, nanti proyek itu dikerjakan kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian nanti laporan hasil proyek itu dikerjakan selama 10 menit. Ya. Kemudian nanti ada agenda untuk presentasi di depan kelas. Ya, paham? Paham. Silakan kalian untuk memulai mengerjakan proyek bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti akan saya monitoring masing-masing kelompok. Silakan. Pakai trainer ini ada satu kelompok, silakan untuk maju ke depan. Coba dijawab ya. Kamu pakai alamat input berapa? Saya pakai alamat input 00 dan 01. Sedangkan alamat output yang kamu pakai alamat berapa? Alamat 02 dan 03. Bentar. 02 itu untuk solenoid yang kanan apa kiri? 02 untuk solenoid yang kanan. 02 kanan? Ya. 03-nya? 03 untuk kiri. Oke, silakan dilanjut. Berarti yang bikin ladder siapa? Silakan. Kalau di wiring ya, kita menggunakan alamat input tadi 00 sama 01.
maka nanti di laddernya bagaimana? Kamu menggunakan berapa? Di ladder saya menggunakan 00 dan 01. Kemudian pada alamat output ya, itu kan menggunakan channel 02 sama 03. Maka alamat di ladder yang dipakai berapa? 003. Berapa? 0? 03. Jadi 03. Nggih. Oh iya, untuk rangkaian pengunci. Nggih. Ya. Oke. Silakan lanjut untuk dikerjakan. Ini tinggal apa? Tinggal transfer program. Transfer program. Ya, silakan. Ini anak-anak, ini dari kelompoknya Madias ingin mempresentasikan hasil laporannya atau hasil menyelesaikan proyek di depan kalian semua. Silakan kelompoknya Madias untuk membuka presentasi dengan salam, kemudian diperkenalkan anggotanya masing-masing siapa. Lalu silakan kalian presentasikan analisis sama kesimpulan. Itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Fernanda Fitri Ariati. Saya Teguh Cahyono. Saya Madias Aditya. Saya Johan Reza Danuarta. Kita akan menjelaskan tentang rangkaian pengunci. Analisa dari kelompok kami pada bagian analisa rangkaian pengunci dari kelompok kami yaitu ketika PB1 ditekan maka diagram fasa akan mengalirkan arus ke netral dan diagram pengunci. Dan ketika PB1 ditekan maka fase diagram pertama akan mati tetapi arus akan mengalir ke output dan pengunci. Kesimpulannya adalah ketika ladder diaktifkan maka arus dari fase akan tetap mengalir ke koil dan diagram pengunci walaupun PB dilepas. Jadi ketika PB1 ditekan maka arus fase akan mengalirkan arus ke output dan pengunci sehingga koil pada solenoid kanan akan aktif dan piston terdorong maju. Sedangkan kalau PB2 ditekan maka arus fase akan memutuskan arus output dan pengunci sehingga koil pada solenoid kanan akan off. Kemudian kita harus menekan tombol manual pada solenoid kiri sehingga piston bisa terdorong mundur. Oke, sudah. Sudah. Penjelasan dari Madias sudah selesai. Silakan, ini saya buka sesi pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ke kelompoknya Madias bisa untuk angkat tangan. Ali. Saya ingin bertanya, dihubungkan kemana push button dan solenoid? Push bottom plus kita beri tegangan ke power supply sebesar 24 volt DC. Kemudian push bottom negatif kita hubungkan pada input PLC 01, alamat 01 dan com input kita masukkan ke ground. Kemudian solenoid plus kita beri tegangan ke DC 24 volt, lalu solenoid pin kita hubungkan ke alamat output 02.
dan kom kita masukkan ke ground, kita hubungkan ke ground. Silakan kelompoknya Khairul untuk membuka presentasi dan dijelaskan tentang analisa kesimpulan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Khairul Anam. Saya Rizky Wulan Agustini. Saya Pugu Cahyono. Saya Faiz Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa praktikum dari kelompok kami. Tabel ladder diagram, push bottom ditekan maju, arus mengalir ke kontak NO, kemudian mengalir ke koil membuat silinder bergerak maju. Tabel ladder diagram, bottom 1 ditekan maju, arus mengalir ke kontak NO, kemudian mengalir ke koil membuat silinder bergerak maju. Sedangkan push bottom kedua ditekan mundur, arus mengalir ke kontak NO, kemudian menuju ke koil membuat silinder bergerak maju. Kemudian ke tabel 2, yaitu ladder diagram rangkaian pengunci. Ketika push bottom ditekan, kondisi silinder akan maju. Arus mengalir ke kontak NO, kemudian menuju ke kontak NC, menuju lagi ke koil dan membuat kontak NO output atau koil menyala sehingga piston maju. Sedangkan push bottom 2 ditekan, maka kondisi akan tetap, arus akan terputus dan membuat koilnya mati sehingga silinder tidak bisa bergerak kembali atau tetap. Kesimpulannya, ketika PB1 ditekan, maka PB akan dialiri arus listrik sehingga dapat menyebabkan silinder double acting akan maju. Sedangkan PB2 ditekan, maka arus listrik akan terputus dan membuat koilnya mati. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk tanya ke kelompok pemateri. Silakan angkat tangan. Jelaskan cara kerja PLC. Jelaskan cara kerja PLC. PLC. Digunakan untuk mentransfer diagram program dari check programmer. Dari Dari CE programmer check programmer ke ke PLC. PLC. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali. Ini ada pertanyaan dari Hendy. Apa prinsip kerjanya PLC? Nah, PLC ini ya, itu kita gunakan pada rangkaian silinder kerja ganda. Itu digunakan sebagai kita membuat ladder. Membuat ladder di situ yang dimasukkan dari CX programmer ke piranti PLC-nya, sehingga membuat alat itu berjalan sesuai dengan ladder yang sudah kita buat. Nah, soal proses itu dikerjakan di lembaran, diberi nama dan dikumpulkan ke saya. Tulis saja langsung jawabannya opsi A, B, C, D, atau E. Jelas ya? Silakan untuk dikerjakan. Tolong kelompoknya Andi dikoreksi sama kelompoknya Ali ditukar, ini sama ini. Untuk soal nomor 1 ya, di sini yang dimaksud dengan rangkaian pengunci adalah kira-kira opsi apa? Ya benar, C. Soal nomor 2, pertanyaannya di bawah ini yang merupakan rangkaian pengunci yang mana? Ya benar, yang B, rangkaian pengunci. Ada ini. Kalau yang lainnya ini bukan, yang ini. Jelas? Sudah paham anak-anak? Sudah? Silakan benar dikali itu ya, dikoreksi soalnya. Benar, jumlah yang benar dikali 20. Nanti ketemu nilainya. Sudah, kalau sudah dikumpulkan ke saya.
Ada 40, 60, tapi rata-rata paling tinggi 60. Terus gini, untuk atas nama Stefan, itu nilai pretestnya dia itu 60, kemudian posttestnya 100. Tepuk tangan buat Stefan. Yuk. Kemudian di sini ada Pugo yang nilai pretestnya 60, nilai posttestnya 80. Yuk, silakan tepuk tangan buat Pugo. Kemudian ada Ali. Ada Ali nilai pretestnya itu 60, kemudian nilai posttestnya 100. Silakan beri tepuk tangan. Oke, anak-anak, itu nilainya. Terus kemudian tadi yang untuk kegiatan presentasi sama tanya jawab ya. Tadi saya melihat dari proses yang pertama saya ngasih materi, itu yang aktif adalah Ali. Terus Ali dari sesi materi sampai selesai, yang anak-anak aktif itu ada Ali. Kemudian ada Teguh. Kemudian ada Pugo, itu yang aktif. Terus kemudian pada sesi presentasi ya, itu kelompoknya Madia sama kelompoknya Koirul itu sudah menyampaikan hasil laporannya dengan baik di depan teman-teman semuanya. Oke anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kita simpulkan bareng-bareng apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini? Silakan untuk angkat tangan. Ya. Peran pembelajaran hari ini adalah rangkaian pengunci disusun paralel dengan tombol atau kontak input yang membentuk fungsi gerbang OR, sehingga tombol ditekan kemudian dilepas, maka arus akan mengalir melalui rangkaian pengunci. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan di pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang timer listrik ya. Itu. Kemudian untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan saya minta ketua kelas Soinun untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran kita hari ini saya sampaikan, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.